seperti agama lain, Islam memiliki dua dimensi, dimensi luar atau eksoteris atau lahir yang mengambil bentuk syariat, dan dimensi dalam esoteris atau batin yang kemudian mengambil bentuk tasawuf. Islam memiliki dua dimensi, dimensi luar atau eksoterik, lahir, yang mengambil bentuk syariat, dan dimensi dalam atau esoterik, batin, yang kemudian mengambil bentuk tasawuf. Tarekat atau jalan spiritual yang dikenal lebih populer dengan nama tasawuf adalah dimensi batin dan esoterik Islam. Sebagai jantung ajaran Islam, tasawuf seperti juga jantung manusia tersembunyi dari pandangan, meskipun ia menjadi sumber batin kehidupan dan menjadi pusat yang mengatur seluruh organisme Islam. Sementara, syariat adalah hukum Tuhan yang membuat seseorang menjadi muslim dengan menerimanya. Hanya dengan hidup sesuai ajaran syariat, orang dapat mencapai keseimbangan yang menjadi dasar keagamaan untuk memasuki tasawuf atau tarekat. Keberadaan agama Islam sebagai agama wasiat, agama pertengahan atau agama moderat disinggung dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyikan, "Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan kamu." Wasiat secara kebahasaan artinya tengah. Kata ini juga diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yaitu wasi. Itulah sebabnya seorang wasiat haruslah berada di tengah-tengah atau adil. Dalam konsep agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan, yakni agama Samawi atau agama Ibrahimik, Islam menempati posisi tengah jika dibandingkan dengan dua agama pendahulunya, yakni Yahudi dan Nasrani. Pada zaman Nabi, belum ada istilah-istilah tentang kecenderungan orientasi keagamaan tersebut. Nabi menampilkan dirinya dengan tampilan yang paripurna lewat aksi-aksi keteladanan. Nabi tampil dengan aksi pengalaman keagamaan, baik yang bersifat eksoterik, sekaligus pengalaman keagamaan yang bersifat esoterik. Tidak ada dikotomisasi terhadap pengalaman keagamaan Nabi. Orientasi pengalaman keagamaan Nabi bersifat tunggal. Antara kedua orientasi ini menyatu dalam diri Nabi. Begitupun pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada zaman tabi'in atau zaman sesudah sahabat, sudah ada orientasi dalam pengalaman agama ini yang merujuk terhadap karya-karya intelektual ulama pada zaman itu. Ada ulama yang punya kecenderungan dalam karya intelektualnya lebih bersifat fikih oriented, atau karya-karyanya lebih tertarik menggunakan pendekatan-pendekatan eksoterik, dan juga ulama yang lebih berorientasi ke dalam atau pendekatan sufistik dalam karya intelektualnya. Dalam totalitasnya, Islam telah mampu menjaga keseimbangan eksoteris dan esoteris, atau tafsir dan takwil sejauh berhubungan dengan penafsiran Al-Quran. Sebagian besar ortodoksi dalam masyarakat muslim telah mampu menjaga terpisahnya syariat dari terkatan dan terasingnya terkatan dari syariat yang akan merusak keseimbangan masyarakat Islam. Vitalitas keagamaan dan spiritual Islam timbul dari kehadiran kedua dimensi ini selama berabad-abad yang secara bersama-sama telah membentuk tradisi keagamaan integral yang mampu menciptakan masyarakat religius dan norma kehidupan batin. Pada era selanjutnya, yakni pada era Imam Al-Ghazali, pemahaman terhadap keislaman mengalami perkembangan sekalipun dikotomisasi pemahaman keislaman ini juga semakin melebar. Prototipe Imam Al-Ghazali sebagai seorang ulama besar yakni mempunyai karya intelektual yang cukup banyak dengan pokok bahasan yang bervariasi, mulai dari kitab fikih, teologi, tafsir, sampai kepada ilmu tasawuf.
sehingga Al-Ghazali dijuluki sebagai Hujatul Islam atau argumentasi Islam. Al-Ghazali dikenal sebagai ulama yang berhasil menyatukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan eksoterik dan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu esoterik. Pemahaman ini juga sangat berpengaruh terhadap beberapa ulama atau cendekiawan muslim. Peta kedua pemahaman keislaman ini punya pengaruh terhadap proses perkembangan pemikiran keislaman di Indonesia. Kedua pemahaman keislaman ini kita butuhkan dalam memahami Islam secara rangka untuk kafah. Adapun beberapa pemikiran menurut para ahli filsuf. Yang pertama, Abu Al-Hasan Ali Ibnu Utsman Al-Hujwiri lewat karyanya yang berjudul Kashf Al-Mahjub berusaha mengemukakan sebuah sistem tasawuf yang komprehensif, bukan hanya menghimpun sejumlah ajaran para guru sufi, juga mendiskusikan dan menjelaskan doktrin-doktrin dan praktik-praktik para sufi. Ia tetap bersikap moderat dan menghindari kecenderungan panteistik. Lewat bukunya itu, ia memperingatkan para pembacanya agar tetap menaati syariat atau hukum Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh semua sufi yang mencapai derajat kesucian yang tinggi. Ulama lain yang berusaha melakukan rekonsiliasi tasawuf dengan syariat selain mereka adalah Ahmad Sirhindi. Ia mengkritik keras terhadap tasawuf yang dipraktikkan tanpa syariat. Menurutnya, syariat bukan semata-mata sistem aturan lahiriah atau eksoterik belaka, dan para sufi yang mencari kenyataan di luar syariat sebenarnya sedang mengejar impian. Yang ketiga, yakni dari Syed Hasan Nasr, mengibaratkan orang yang mempraktikkan tasawuf tanpa syariat atau esoterisme tanpa eksoterisme laksana menanam pohon di awang-awang. Dalam ungkapan lain, Islam itu laksana buah kenari yang kulitnya berupa syariat, isinya adalah tasawuf atau tarekat, dan minyaknya yang tidak tampak tetapi ada di mana-mana adalah hakikat. Kenari tanpa kulit tidak dapat tumbuh di dunia alamiah, dan tanpa isi tidak berarti. Syariat tanpa tasawuf ibarat tubuh tanpa jiwa, dan tasawuf tanpa syariat tidak mempunyai bentuk lahiriah dan tidak akan mampu bertahan serta memanifestasikan dirinya dalam dunia ini. Bagi keutuhan dan kesempurnaan Islam, tradisi keduanya mutlak diperlukan. Beliau berkesimpulan, hanya dengan menerima dan menjalankan syariat, seseorang akan dapat menelusuri jalan tarekat atau tasawuf sehingga ia akan berhasil mencapai kebenaran atau hakikat yang menjadi jantung segala sesuatu.